Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk firman Tuhan. Kita masuk firman Tuhan dari Wahyu pasal 3 mulai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Bapa. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena kau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat atau malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas mataku supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu, kita melihat pada saat ini kita akan membahas mengenai ada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu yang pada saat ini semua hampir sudah tidak ada. Yang ada itu tinggal jemaat Smyrna. Smyrna kita udah di sana, sekarang itu namanya apa? Izmir di daerah Turki. Laodikia juga adalah menjadi daerah Turki. Nah, Bapak Ibu, jemaat di Laodikia adalah jemaat di mana mereka ada jemaat di satu kota besar yang kaya. Dan begitu mapan sehingga artinya mereka tidak lagi tadi menganggap bahwa mereka itu sangat mapan sehingga tidak lagi sampai kepada tujuan Tuhan. Ingat Bapak Ibu bahwa hidup kita bukan hanya untuk mapan. Hidup kita bukan hanya untuk mencari uang. Sekali lagi, hidup kita bukan untuk kaya. Tuhan bisa membuat kita kaya, tapi bukan hanya untuk kaya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kau bisa kaya nantinya dan kau akan kelihatan bahwa kekayaanmu akan miskin. Banyak orang kaya yang akhirnya miskin dalam segala sesuatu. Bahkan satu orang terkaya di dunia, ya pendiri Apple, ya Steve Jobs. Ketika dia sangat kaya, tapi dia katakan, saya tidak bisa beli, saya bisa kasih setengah harta saya, yang puluhan miliar dolar. Untuk apa? Kalau ada orang yang mau menanggung sakitku, tapi nggak ada yang bisa. Akhirnya apa? Dia meninggal, dia mati. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, jangan fokusnya adalah kaya. Hidup di dalam dunia bukan fokusnya kaya, tapi Tuhan bisa buat kaya. Bukan uang yang utama dalam hidup kita, tapi Dia bisa memberi uang kepada kehidupan kita. Oleh karena itu banyak orang yang saat ini Bapak Ibu sangat stres dengan apa? Dengan uang. Sehingga segala-galanya adalah uang. Tuhan pada saat ini membuat engkau untuk memilih selalu apa tadi? Dunia atau Dia? Uang atau tadi Dia? Kita bisa melihat di sini mengatakan bahwa kalau kau menganggap ataupun kita menganggap bahwa kita kaya, itu cukup bagi kita. Alkitab katakan belum tentu. Karena Dia melihat hatimu. Kita tidak bisa tadi membohongi daripada Tuhan. Dia tahu apa yang menjadi pikiran kita. Dia tahu apa rencana kita. Dia tahu saya mau ngapain. Apakah saya melayani atau mencari uang, ataupun tadi saya bisa berkamuflase dengan hal tadi. Alkitab katakan di sini mengatakan apa? Bahwa Dia mengetahui akhirnya apa? Bisa aja seorang sepertinya bagus, hebat, mapan, tapi dikatakan ternyata bahwa kau hanyalah orang miskin di hadapan Dia.
Tuhan mau Bapak Ibu, supaya pikiran kita, fokus kita untuk apa? Yang pertama adalah Dia. Karena uangmu ataupun berkat-berkat ataupun tadi kekayaan tidak akan menyelamatkan. Tapi apakah Dia bisa memberikan berkat? Bisa. Minggu kemarin kita berbicara mengenai Ayub. Ayub dicoba oleh Tuhan. Karena apa? Ketika dia kaya, dia harus dicoba. Karena apa? Seperti juga tuduhan setan kepada Ayub. Karena dia kaya, maka tadi dia menyembahmu. Karena ada uang, mungkin kau datang ke gereja. Tuhan katakan ketaatan dan kesetiaan. Kita nggak bisa datang karena ada uang. Kita nggak bisa datang karena duit kepada Tuhan. Dia tahu apa dalam hati kita. Dan dia akan membuat tadi. Alkitab katakan, Dia bisa memuntahkan kita. Karena apa? Karena kalau kita tadi membuat diri kita sepertinya tadi rohani, padahal tujuannya bukan Tuhan. Nah, yang kedua adalah Tuhan berkatakan adalah Dia mengatakan bahwa aku tahu segala keperluan kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi kita udah ke sana Bapak Ibu, ke Laodikia, Pamukkale. Di sana ada suatu sumber air panas dan ada sumber juga air dingin. Sumber air panas yang panas dan bagus. Dan ada sumber air dingin adalah seperti yang firman Tuhan dari Wahyu pasal 21 yang mengatakan bahwa seperti air sungai yang kristal. Air yang sangat jernih, bagaikan kristal. Nah, ketika istri saya berjalan tadi di sungai itu, di awalnya panas, tapi terjadi percampuran. Ketika campur Bapak Ibu, maka air itu lucu. Di bawah panas, di atas dingin. Jadi dua. Dan gak enak Bapak Ibu. Alkitab dan saya lihat juga ada satu artikel ternyata setelah itu, setelah gak enak, akhirnya di bawah itu mereka bercampur dan menjadi buih yang membuat orang bisa muntah. Bapak Ibu, Alkitab Tuhan mau mengatakan kepada kita, kalau kau panas, kau kelihatan panas. Kalau kau dingin, dinginlah. Jangan dua-dua kaki. Ya, jangan dua-dua kaki. Coba saya minta untuk bisa aja Bapak Ibu, saya nggak mau sampaikan sama siapa aja, bukan hanya kepada kita, bisa aja kepada pemusik dan lain sebagainya. Paling sering hati-hati. WL singer dan lain sebagainya bisa terjadi dimuntahkan Tuhan karena apa? Kau panas atau dingin? Kau nggak bisa main musik di gereja, besoknya teler dan mabuk. Pasti dimuntahkan. Bapak Ibu, ada orang mengatakan, oh kalau di The Throne biar aja pemusik-pemusiknya, kalau kita kan yang nggak dibayar nanti aja. Bapak Ibu, visi The Throne adalah membawa pemusik-pemusik menyembah Dia. Karena semua pemusik penyanyi diberi talenta kepada Tuhan. Untuk apa? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapapun kau bisa bermain musik, tapi berikan yang terbaik. Siapapun kau bisa bernyanyi bagi Tuhan, tapi berikan yang terbaik. Dia tidak suka dengan tadi yang gak panas atau dingin. Tuhan harus memilih, kau panas atau dingin. Saya juga begitu Bapak Ibu, kau panas atau dingin. Kadang-kadang Tuhan suruh saya lebih lagi. Tapi saya juga Bapak Ibu hitung-hitungan. Istri saya katakan, udah kamu mulai layani orang sakit. Saya katakan,
Kalau saya layani orang sakit lagi Bapak Ibu, kayak dulu. Tiap hari saya pergi ke Tabanan dan orang-orang antri di depan. Doain lagi satu-satu. Karena apa? Tapi tadi juga Bapak Ibu, kadang-kadang saya katakan, bisa nggak? Tapi akhirnya Tuhan katakan, terus maju. Step by step. Mujizat pasti terjadi. Saya katakan berikan iman, dan dia berikan iman. Berikan kuasa, dan dia berikan kuasa untuk lakukan mujizat. Nah, jadi Bapak Ibu tadi saya balik lagi sedikit, jadi kau harus memilih. Adalah tadi, bahwa hidup kita di dalam Tuhan adalah untuk memuliakannya, bukan untuk kaya. Karena tadi, suatu saat kekayaan tidak ada artinya. Tapi dalam Tuhan, Alkitab katakan, kau diselamatkan karena apa? Karena dia. Ketika kita sampai kepada ujung hidup kita, inilah kasih yang terbesar. Dia menyelamatkanmu dari kematian selama-lamanya. Itulah pesan daripada Alkitab. Mungkin di saat sekarang kau tidak berpikir ke sana. Tapi suatu saat maka kau harus memutuskan. Menerima dia sebagai Tuhan adalah membawamu masuk kepada kekekalan. Bapak Ibu, saya akan kasih tahu lagi sedikit dulu kenapa Yesus menyelamatkanmu. Kenapa Yesua bisa menyelamatkanmu? Bukankah hanya perbuatan baik yang menyelamatkan kita masuk surga? Tidak ada perbuatan baik yang bisa membuat kita masuk surga. Tidak ada, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan bahwa tidak ada yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Karena apa? Karena apa yang ada dalam diri kita, hati kita itu tidak ada yang tahu kecuali Dia. Kita bisa katakan saya baik, saya senyum-senyum, tapi tadi hati kita penuh dengan hal-hal tadi. Hal-hal yang tidak baik. Itu sebabnya di dalam Yeskel dikatakan, kamu tahu, kamu lihat itu imam-imam daripada orang Yahudi. Apa yang dia lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Penuh kenajisan. Bapak Ibu, oleh karena itu, hanya pengampunan yang bisa membawamu sampai ke surga. Jadi nggak mungkin karena perbuatan baik, nggak mungkin karena taat kepada tadi firman dikatakan bahwa 10 firman Tuhan, Alkitab berbicara ada 10 firman Tuhan. 10 firman Tuhan berbicara mengenai hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allah, Tuhanmu. Allah, saya tidak memakai Allah, kata Allah lagi supaya jangan salah. Jemaat daripada The Throne supaya tidak berpikir bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama dengan kepercayaan lain. Akulah Tuhan Elohimmu. Jangan ada sembahan lain. 10. Tapi di Roma dikatakan bahwa hukum itu tidak bisa menyelamatkan. Karena apa? Hukum itu mengikat. Apakah hukum lalu lintas aja, misalnya Bapak Ibu, menyelamatkanmu atau menghukummu? Menghukum kita. Hukum itu menghukum kita. Kalau kita melanggar lalu lintas maka ada dendanya segini. Bukan menyelamatkan tapi suruh bayar. Makanya Paulus katakan, tapi kasih setia Tuhan
Dia mengampuni. Kenapa hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan? Karena tadi hukum itu membuat manusia dihukum. Tapi kasih setia Tuhan, Yesus datang. Dia menanggung hukuman, membayar dosa kita, sehingga kita bisa diampuni. Siapa dia? Banyak orang sekarang yang berbicara mengatakan bahwa siapa Yesus sebenarnya? Dia Tuhan atau Nabi? Bahkan orang-orang Kristen katakan dia Nabi kali, karena Allahnya sama. Makanya Bapak Ibu, saya tidak memakai kata Allah supaya kau tahu bahwa Allah yang disebut daripada kepercayaan lain bukan daripada Tuhan kita. Saya udah pernah ke India, Bapak Ibu. Ke tempat di mana agama-agama dibuat. Ini jangan bilang-bilang, tapi saya mau katakan bahwa jangan bilang-bilang itu adalah gini. Banyak di India itu yang buat aturan itu adalah rajanya. Kalau raja katakan, inilah kepercayaan kita, inilah hukumnya, inilah ini. Semua harus lakukan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau agama, saya doakan orang, ini bukan agama. Kalau agama, kau hanya tahu, ini, lakukan ini. Siapapun bisa buat. Nggak perlu Tuhan yang buat, Bapak Ibu. Nggak perlu Tuhan yang membuat. Tapi Yesus datang ke dalam dunia. Dia hanya mengatakan, dia mati. Dia katakan, akulah jalan supaya engkau diselamatkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus kita katakan, kalau gitu dia siapa? Apakah dia Tuhan ataukah dia Nabi? Bapak Ibu, tempat ini ada wifi. Tapi engkau tidak bisa mengetahui ada wifi atau enggak kalau enggak punya handphone, Bapak Ibu. Kalau engkau enggak buka melalui tadi jalan, enggak bisa Bapak Ibu. Pakai speaker enggak bisa. Pakai kunci mobil enggak bisa kau tahu di sini ada wifi atau enggak. Kalau kau tadi yang pintar pabrik buat handphone dan dia kasih chip untuk tadi connect. Alkitab katakan, Bapa adalah roh. Kau tidak bisa sampai kepada dia. Karena kau tidak bisa lihat. Tapi Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus. Karena dia sudah menanggung segala sesuatu. Hanya melalui dia. Kau sampai kepada Bapa. Enggak ada yang lain. Sehingga dia siapa? Dia nabi. Nabi tidak menyelamatkan. Pengertian kita dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada nabi yang menyelamatkan. Apakah saya punya karunia nabi? Saya punya. Saya bisa bernubuat. Tapi apakah saya menyelamatkan? Enggak. 30 orang di sana saya nubuatkan. Semua katakan benar, Pak. Tapi saya menyelamatkan, tidak bisa. Dia satu-satunya. Melalui dia, kau sampai kepada Bapa di surga. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu bersyukur kau menerima dia. Amin. Tapi tadi, jadi Yesus adalah Tuhan. Tapi yang kedua, dia bukan hanya menyelamatkanmu. Dia tadi mau memakaimu. Yohanes 4 ayat 23. Dia membawamu untuk sampai kepada kekekalan, di mana kekekalan itu adalah tadi penyembahan di hadapan tahtanya. Yohanes 4 ayat 23, Bapa yang tidak kau bisa lihat, melalui Yesus, dia mencari
penyembah-penyembah yang menyembah Dia. Kalau kau menyia-nyiakan, sudah diselamatkan. Saya sudah diselamatkan, sekarang saya cari duit aja. Sekarang saya yang penting saya kaya. Berkat. Ataupun kalau saya kaya, saya akan melayani. Enggak, Bapak Ibu. Karena panggilan orang percaya adalah menjadi penyembah. Kalau kau lihat mungkin melalui tayangan live streaming, di The Throne menari-nari. Memang itu diajar, bukan hanya diajar. That is the expression. Itu adalah ekspresi bagi penyembah-penyembah. Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kau nggak bisa diam aja ketika mengetahui kebaikannya, kebesarannya. Kau belajar untuk bersyukur melalui tadi menyembah Dia. Kalau kau menyembah Dia, semakin lama semakin hatimu plong. Terima kasih Tuhan, kebaikanmu berlimpah dalam hidupku. Bukan karena uang, tapi karena Dia memilihmu. Sekali lagi, mana lebih di tujuan The Throne, bikin gedung besar atau menyembah Dia. Menyembah Dia itu hanya second mission. Jangan kebalik. Ketika dikatakan mau bikin gedung, ada keuntungan, pikirannya adalah tadi, The Throne tidak pernah dibatalkan apapun juga, karena visinya adalah penyembahan. Amin Bapak Ibu. Ketika kau menyembah, ketika kita menyembah dimanapun juga, Bapak Ibu, banyak orang yang minta. September kita diminta untuk menjadikan ataupun mensahkan satu The Throne lagi di Tomohon. Desember dia minta bahwa kita mengadakan worship di sana. Tempat-tempat lain juga minta. Bapak Ibu, saya katakan, Tuhan memanggilmu untuk menyembahnya. Oleh karena itu, jangan hanya tadi, taulah kau panas atau dingin. Karena kalau terus-terusan panas dingin, enggak enak Bapak Ibu. Istri saya ketika turun di Pamukkale tadi, saya baru dia turun karena dia berani, saya agak takut-takut karena akhirnya ketika saya turun, oh ya aneh Bapak Ibu, karena yang bawah panas, yang atas dingin, nggak enak, bukan anget-anget kuku gitu Bapak. Dan setelah itu, kalau saya baca di satu artikel, dia akan menjadi buih. Oleh karena itu tadi, fokuskan hidup kita adalah Tuhan yang utama. Karena melalui Dia, saya percaya Dia akan buat, Dia punya apapun juga untuk memberkati kita. Kalau tujuan hidupmu adalah kepada Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan katakan, kenapa khotbahnya bukan yang enak-enak dulu? Harusnya kita khotbah dulu jemaat di Philadelphia yang bagus. Kok Laodikia malah yang teguran yang paling keras. Bapak Ibu, kita khotbahnya itu dari bawah dulu ke atas. Jangan dari atas ke bawah. Bapak Ibu. Kita tahu dulu apa yang Tuhan gak suka, baru bisa dapatkan apa yang Tuhan suka. Amin. Saya juga protes sama Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Kenapa khotbahnya Laodikia dulu? Kenapa gak Philadelphia yang saya sudah. Kamu lakukan dulu tadi apa yang paling gak enak. Supaya kau tahu bahwa kalau kita tahu gak enak, maka kita akan dapat enaknya Bapak Ibu. Amin. Jadi teguran itu bukan untuk membuat kita jatuh. Teguran itu bukan menghancurkan daripada hidup kita. Ada orang yang begitu benci dengan The Throne, dikatakan itu tunggu aja daripada hancurnya. Saya katakan mana mungkin hancur.
rencana Tuhan. Karena tadi lawatan Tuhan ada dua. Orang yang sangat suka dan orang yang sangat gak suka. Tapi tadi saya katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang menjadi teguran bukan untuk menghancurkan hidupmu, tapi justru untuk merubah hidup. Amin Bapak Ibu, sekali lagi, teguran bukan untuk tadi membuat hidupmu susah, tapi justru untuk memperbaiki hidup kita. Amin Bapak Ibu, karena dia katakan di sini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Siapa yang dikasihi Tuhan? Kita. Itu sebabnya dia negur kalau kita salah. Dia mau hidup kita benar. Jangan tinggal dalam dosa. Hanya ada dua, panas dingin. Jangan panas ya mau, dingin ya mau juga. Dingin panas akhirnya tadi. Lama-lama gak enak. Tapi ujungnya seperti buih. Dan membuat orang muntah ketika kena itu. Tuhan katakan, kenapa dia katakan muntah itu adalah berbicara mengenai apa yang ada. Situasi itu. Oleh karena itu, barang siapa ku kasih, dia mengasihimu, dia mengasihi saya. Apakah dia menegur saya? Iya. Apakah dia menegur daripada kita? Bisa. Tapi tujuannya bukan untuk tadi, tapi untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk bersama mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Yang kedua, pertama Tuhan tegur, udah itu dia minta kita buka hati. Teguran itu selalu buka hati. Bapak Ibu, saya melihat satu tayangan kemarin, King Charles membuka dia membuka pidato di suatu parlemen UK, United Kingdom. Wah, luar biasa. Sebelum dia datang Bapak Ibu, mahkotanya datang dulu. Tongkatnya datang dulu, orang-orang berdiri, duduk. Cuma untuk bawa mahkotanya datang, orang-orang berdiri. Terus habis itu pedangnya datang, orang-orang berdiri. Rajanya belum datang Bapak Ibu. Jadi saya katakan ya secara bercanda, kenapa mahkotanya dulu datang ataupun pedangnya? Takut ketinggalan saya bilang. Jadi karena takut ketinggalan, tapi sebenarnya. Jadi setelah itu baru rajanya datang. Masuk baru dipakein di suatu ruangan. Baru duduk di singgasana. Dan di singgasana dia langsung ngomong gini. Dan Perdana Menteri Inggris semua bengong lihat begitu. Saya katakan luar biasa juga nih bangsa. Perdana Menteri suruh berdiri dengan bengong lihat tadi. Apa arahan daripada King Charles. Bapak Ibu, saya mau katakan, mereka kok nggak sombong ya? Yang sombong itu yang di luar-luar. Yang orang-orang biasa, yang mungkin orang-orang nggak punya Tuhan, not my king. Tapi orang-orang kaya di sana, semua katakan, dengarin daripada tadi pengarahan raja itu. Bapak Ibu ada dua tadi. Ada orang yang berontak dan itu di pinggir jalan. Tapi ada orang yang taat. Dia ada pemimpin-pemimpin. Ketika raja berbicara, mereka dengar. Ketika raja tadi menegur, dia dengar. Yang bicara kepada kita tadi, raja dari segala raja. Hidupmu bukan untuk uang, tapi untuk aku.
hidup kita untuk Dia. Oleh karena itu, kalau tadi kita mau membuat hidup kita tidak tadi panas dingin nyatu, tapi Dia mau supaya kalau kau layani aku, layani aku. Sungguh-sungguh, maka tadi aku akan mendapatkannya, aku akan memberkatimu. Makan bersama-sama dengan Dia dan bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami, berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Dan Dia menjanjikan, Dia makan bersama dengan kita. Saya percaya kalau Dia makan bersama dengan kita, ada yang dimakan Bapak Ibu. Amin. Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mazmur 23. Dia pasti berikan makanan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan Dia adalah Tuhan yang baik. Dia pasti memberikan tadi makanan kita. Amin. Aku makan bersama-sama Dia dan bersedia bersama dengan aku. Dan yang ketiga, barang siapa menang yang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Dan ketiga Bapak Ibu, ini luar biasa. Barang siapa menang. Ada yang kalah, bisa ada yang kalah. Tapi yang menang Tuhan katakan, Dia akan kududukan bersama dengan aku di atas tahtaku. Di atas the throne. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada anugerah yang dicicip-cicipin Bapak Ibu. Ketika kita sampai ke tahta, kenapa malaikat datang? Saya heran terus-terusan dikatakan, Pak, karunia Bapak, kenapa Bapak pegang malaikat datang? Saya katakan, itu adalah karunia. Semua orang yang sampai ke tahta Tuhan, dia pasti mendapatkan tadi. Malaikat akan turut dan akan melayani dia. Amin Bapak Ibu, karena punya kuasa yang ketiga. Kita duduk di atas tahta Tuhan. Kita bukan hambanya, tapi kita adalah anaknya. Kita adalah pangerannya. We are a prince of God. Kita adalah pangeran daripada Tuhan. Bisa dibuktikan. Karena apa? Malaikat-malaikat pun tadi turut apa yang kita katakan. Dahsyat Bapak Ibu. Angel Festival kemarin. Semua orang banyak sekali yang melihat. Dan mereka melihat dahsyat. Karena apa? Malaikat bisa turun. Kenapa? Karena ada anak-anak Tuhan yang berdiri di hadapan tahtanya. Jadi makan bersama-sama dengan kita dan duduk bersama-sama dengan Tuhan. Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama Bapakku di atas tahtanya. Oleh karena itu, barang siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga, sama-sama pegang kuping Bapak Ibu. Siapa bertelinga? Saya bertelinga. Biarlah saya mendengar daripada apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya, haleluya. Hidup saya adalah untuk tadi memuliakan. Walaupun belum dapat duit banyak Bapak Ibu, tenang aja. Suatu saat kau akan diberkati. Amin. Walaupun tadi masih ada permasalahan, tenang aja. Dia tahu waktunya. Amin Bapak Ibu. Pak Cip, amin. Waktunya juga kau akan berdiri berlari-lari bersama. Haleluya. Jangan putus tadi harapan iman yang menyelamatkanmu. Saya percaya dengan iman kepadanya, Dia sudah menegur kita dan Dia akan membawa kita semakin dekat kepadanya. Jemaat di Laodikia sekarang sudah nggak ada Bapak Ibu. 7 jemaat hanya tinggal Smyrna. Izmir. Dan tahu Bapak Ibu, berapa orang yang beribadah di Izmir? Kadang-kadang lebih banyak kita yang beribadah. Bapak Ibu, setelah ribuan tahun, kemarin saya ada lihat di satu tayangan dikatakan, Pendeta Stephen Tong katakan, saya sedih. Karena apa?
Karena tempat di mana Martin Luther berkhotbah 1 harian dulu, sekarang tidak ada orang yang datang. Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, siapa bertelinga, Laodikia diganti dengan the throne, orang yang taat kepadanya. Itu memang berhenti, tapi gereja ada di mana-mana. Gereja yang taat, yang merindukan Tuhan, yang tadi mau berdiri untuk kemuliaan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau hidup bukan hanya mengejar tadi kekayaan duniawi, tapi mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan cari bagi kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.